Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azmi Fatima Zaiba dengan NIM akhir 169 akan menjelaskan tugas UTS Data Science dengan judul proyek saya yakni analisis dan prediksi penjualan Big Mart menggunakan linear regression dan random forest. Tujuannya ini menganalisis data penjualan Big Mart yaitu EDA dengan missing value dan melakukan pre-processing data kemudian mesin learning untuk prediksi penjualan membandingkan performa model linear regression dan random forest. Nah, data understanding-nya yaitu dataset yang digunakan adalah 19 data yang berisi 8.523 data dan 12 fitur. Dengan deskripsi datanya yaitu datasetnya menggunakan variabel numerik dan variabel kategorikal. Variabel numerik itu yaitu item numerik, item visibility, item MRP, dan item outlet success. Variabel kategorikalnya ini itu item fact content, item type, outlet identifier, outlet size, outlet location type, outlet type. Variabel targetnya itu item outlet size. Nah, terdapat di dalam data ini terdapat mesin value pada kolom item weight dan outlet size. Nah, yakni ini 5 data tersebut seperti ini. Nah, data memiliki kombinasi fitur numerik dan kategorikal. Dan awal-awal datanya yakni kategorikal. Nah, seperti ini. Nanti diubah menjadi data numerik. Data numerik itu data yang berupa angka. Exploratory data analisis ini EDA. Nah, dataset tersebut terdiri dari 8.523 baris dan 12 kolom. Variabel targetnya adalah item outlet sales. Ini bagian EDA tersebut. Nah, awal-awal kan datanya kategorikal, low fat, reguler. Itu menjadi data numerikal. Nah, ketika sudah mengetik missing value, yakni terdapat dua, yakni item weight dan outlet size. Nah, di dalam ini kan ada dua missing value. Item weight ini dengan rata-rata dan outlet size ini adalah modus yang paling sering digunakan. Nah, setelah itu adalah histogramnya. Histogram seperti ini. Distribusi penjualan. Nah, di dalam sini adalah kan semakin ke kanan. Data ini adalah ada harga yang melenceng terhadap ke kanan, data yang awalnya harganya tidak dari normal dan tidak normal. Nah, yang di outlier ini, titik-titik ini adalah harga yang asli. Sedangkan yang titik-titik yang memisah ini adalah harga normal yang tiba-tiba menjadi naik. Di situ seperti ini. Nah, paling tinggi nanti di item MRP yakni 0,57. Selanjutnya adalah data reprocessing. Tahap ini adalah dilakukan untuk membersihkan dan menyiapkan data sebelum digunakan dalam modeling. Missing value terdapat pada item weight dengan diisi nilai rata-rata. Sedangkan missing value outlet size adalah diisi dengan modus. Data kategorikal diubah menjadi numerik menggunakan label encoding. Yang awalnya kategorikal, yakni nilai-nilainya tersebut seperti ini. Nah, di data ini awalnya kan 12 variabel menjadi 10. Selanjutnya pemisahan data. Dataset dibagi menjadi fitur X sama variabel kecuali target
Nah, di sini sebagai input model, sedangkan target Y adalah sebagai target. Split data. Data dibagi menjadi 80% data training dan 20% data testing. Bagian ini dilakukan untuk melatih dan menguji model. Nah, hasilnya kan 6.818. Ini 10 variabel dan 1.705. 10 variabel. Tujuannya agar model dapat diuji pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya, sehingga evaluasi lebih objektif. Ini punya X, ini yang Y. Nah, selanjutnya di tahap modeling. Modelannya ini adalah ada dua, linear regression dan random forest. Nah, di linear regression ini digunakan untuk melihat hubungan linear antar variabel. Dengan random forest digunakan karena mampu menangkap pola kompleks dalam data. Nah, ini nilai-nilainya. Ini menggunakan MAE. Melihat yang lebih errornya sedikit. Dan ternyata yaitu yang errornya lebih sedikit di random forest. Yakni tahapan di pemodelan ini yang lebih baik adalah random forest. Nah, apa itu MAE? Adalah metode evaluasi yang digunakan untuk mengukur data. Rata-rata kesalahan antara nilai prediksi dengan nilai sebenarnya. MAE merupakan metrik evaluasi yang menghitung rata-rata selisih absolut antara nilai prediksi dan nilai aktual. Semakin kecil nilai MAE, maka semakin baik performa model dan melakukan prediksi. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.